Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Imratu Salihah, NIM 200509740002 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B. Akan menjelaskan secara singkat sejarah dari internet. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu internet. Internet Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet tersebut disebut dengan internet working. Selanjutnya, sejarah internet di dunia. Internet berawal pada tahun 1969 dan pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Proses tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak software komputer yang berbasis Unix dapat berpadu padan dengan perangkat kelas hardware, sehingga para pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Padahal pada awalnya hanya akan digunakan untuk kepentingan militer saja. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir, dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada tahun 1969, mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET yang lebih kecil untuk keperluan non-militer, seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Pada tahun 1982, komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak. Maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan, yaitu dibentuknya Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP, dan yang pada akhirnya mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain,
yang kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada tahun 1986 didirikanlah NSF-Net, National Science Foundation Network, yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web (WWW) mulai diperkenalkan oleh CERN. Publik mulai menggunakan WWW yang berfungsi untuk digunakan dalam menelusuri situs website. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkannya Internet NIC untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Pada tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Dan untuk pertama kalinya, virtual shopping atau e-retail mulai muncul di internet. Dunia pun langsung berubah. Selanjutnya, sejarah internet di Indonesia. Dimulai pada tahun 1990-an, saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Sekitar tahun 1994 dimulai beroperasinya Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada saat itu, pihak Korsel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up all Internet, sebuah langkah yang cukup nekat. Lokasi Indonet dulunya masih di daerah Rawamangun di Kompleks Dosen UI. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser Linux, dan email client, serta chatting dengan conference pada server AIX. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan RedNet dipimpin BRM Roy Rahajasa Yamin. Mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser Linux di Amerika Serikat. Maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet melalui HTTP. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya. Tujuannya agar dapat saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Dan sekarang hampir sebagian besar aktivitas masyarakat Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi internet. Contohnya, penjualan online, e-commerce, pendaftaran masuk perguruan tinggi yang melalui online, dan pendaftaran CPNS yang melalui online juga. Selanjutnya, beberapa manfaat internet. Internet sebagai sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Kini fungsi internet hadir untuk mempermudah semua orang untuk mencari wawasan seluas-luasnya. Yang kedua, menjaga keamanan negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan para rakyat di sebuah negara, sehingga manfaat internet di bidang pemerintahan lebih berfokus pada kemudahan akses publik.
Internet di bidang pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan dan perlindungan kepada warganya, contohnya melalui pemantauan CCTV. Yang ketiga, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Proses mudah mengurus data dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Bahkan kini tidak hanya pada sistem akademik, skala sistem kependidikan juga bisa diakses lewat internet, mulai dari pendaftaran sekolah, perekrutan pegawai, hingga sistem pada berbagai tingkat ujian. Selanjutnya, internet dapat menghemat biaya dan waktu. Tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus berbagai hal. Dengan menggunakan internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya yang sangat banyak. Internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Begitupun ketika Anda melakukan komunikasi antar sesama pengguna jaringan internet lainnya secara luas. Tidak perlu membayar biaya mahal untuk berkomunikasi, serta dapat berhubungan lewat telepon atau video yang tersambung dalam beberapa detik saja. Waktu yang Anda habiskan sangat singkat tanpa mengganggu kesibukan Anda di setiap harinya. Berikutnya, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Internet memiliki suatu manfaat penting yang biasa disebut sebagai Internet of Things. Maksud dari pernyataan tersebut adalah konsep baru yang berguna memperluas fungsi sekaligus manfaat dari jaringan internet yang terkoneksi dalam waktu yang lama. Hal ini mengacu pada segala aspek yang dapat dikembangkan unik melalui data di media virtual. Fokus utama dari manfaat Internet of Things mencakup hampir seluruh aspek kehidupan yang sifatnya nyata. Misalnya, untuk digunakan di bidang bisnis dan usaha, internet akan berguna sebagai media perantara bagi bertemunya penjual dan pembeli secara virtual. Kemudian mereka juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara virtual juga. Dan selanjutnya, media hiburan bagi semua kalangan. Internet menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para penggunanya dianjurkan untuk lebih bijak dalam aksesnya. Cara mengakses internet pun sekarang juga mudah. Anda bisa memanfaatkan HP sebagai media komunikasi dan mencari hiburan melalui internet. Demikian penjelasan dari saya secara dari internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.